Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qabla an nabda نريد ترفع الهواتف. تليفون لا أريد أرى التليفون ولا كلام. ممكن؟ Kata beliau, ya, sebelum kita mulai, sebelum kita mulai, usahakan HP-nya dimasukkan dulu ke dalam kantong, ke dalam tas. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang mencatat. قربوا علينا شوية يا شيخ. Kemudian permintaan yang kedua, yang duduk jauh merapat, mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. هذا اللسان يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من يحفظ لي ما بين لحيي أو فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. نعم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, guru kita Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah ta'ala membuka pertemuan yang berharga ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah, yang berisi tentang pesan-pesan yang indah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah serta kesesatan keduanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla, serta persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah serta utusannya. Kemudian beliau menyampaikan tentang pentingnya menjaga lisan, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, menegaskan, mengatakan bahwa barang siapa yang bisa menjaga antara kedua dagunya atau di antara dua gigi gerahamnya, maksudnya adalah lisannya, dari perkataan yang tidak diinginkan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku jamin baginya masuk ke dalam surga Allah. Waqala amsik 'alaika hadha, amsik lisanak. Naam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang lain juga pernah berpesan kepada umatnya agar kita berusaha untuk menjaga dengan baik lisan kita. Beliau mengatakan, amsik 'alaika lisanak, peganglah lisanmu baik-baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. إما أن تتكلم، انظر الكلام، خير تكلم، شر لا خير ولا شر لا تتكلم. ثلاث أشياء: خير تتكلم، لا خير ولا شر لا تتكلم، شر لا تتكلم بأولى لأنها تحريم. نعم. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan dalam hadisnya yang lain. Beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga kondisi yang harus kita perhatikan berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Ketika seseorang hendak berbicara, maka dia harus memperhatikan terlebih dahulu ucapan apa yang akan dia keluarkan dari lisannya. Apabila dia yakin bahwa apa yang akan dia katakan adalah baik, hendaknya dia berkata. Namun apabila yang dia katakan adalah buruk, hendaknya dia jangan berbicara. Kondisi yang ketiga, apabila yang akan kita ucapkan tidak ada baiknya dan juga tidak ada keburukannya, maka dalam kondisi seperti ini hendaknya seorang muslim juga diam. من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، وصف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالكلام البذيء الفاحش،
Di antara sifat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu yang menerangkan tentang kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengeluarkan dari lisannya perkataan-perkataan yang buruk. إذن لابد أننا نحذر من هذا اللسان، لأنه قد يكون سبب، نسأل الله العافية والسلامة، لدخول النار، وقد يكون سبب لدخول الجنة. نعم. Intinya ada satu poin penting yang harus kita garis bawahi bersama. Kita semua harus berusaha untuk menjaga lisan ini dengan baik, karena lisan bisa menjadi satu sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga, dan juga sebaliknya, karena lisan bisa juga menjadi satu sebab yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. هل يستطيع واحد منكم أن يصوم السنة كاملة ولا يفطر؟ Apakah ya, seseorang di antara kita mampu melaksanakan ibadah puasa setahun penuh tanpa berbuka? لا. Jawabannya tidak mungkin. لا، ما ممكن. Ya. غير ممكن. Ya, tidak mungkin bisa dilakukan. نعم. هل تستطيع السنة كاملة أن تقوم من العشاء إلى الفجر تصلي كل السنة؟ Apakah mungkin seorang muslim melakukan salat malam setahun penuh? Dari setelah salat isya sampai salat fajar dia lakukan secara kontinu setahun penuh. Apakah mungkin dilakukan oleh seorang muslim? لا، ما يستطيع. Tidak bisa dilakukan oleh seorang muslim. تستطيع. Ya. وسهل جدا. Ya. Kata beliau, كيف؟ ya. Kata beliau, sebetulnya dari pandangan yang lain kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Namun kira-kira bagaimana caranya? تستطيع أن تصوم السنة كاملة ولا تفطر، وتقوم كل الليل ولا تنام السنة كاملة أيضا، يعني النهار صائم والليل قائم، بحسن الخلق. سهل جدا. الأول صعب، لكن حسن الخلق سهل جدا. نعم. Kata beliau, sangat mudah sekali bagi seorang hamba untuk mendapatkan balasan orang yang berpuasa setahun penuh tanpa berbuka, dan orang yang melaksanakan salat malam setahun penuh tanpa tidur. Dengan apa? Dengan satu amalan yang sangat mudah, yang sangat sederhana untuk dilakukan, yaitu berakhlak yang mulia. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala pernah berkata, mengatakan, الحياة في سبيل الله يعني أن تعيش 60 سنة 70 سنة 80 سنة وأنت مستقيم على الصراط المستقيم، هذا أمر صعب، أصعب وأشق من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب وأشق من الموت في سبيل الله. نعم. Kata beliau rahimahullah ta'ala bahwa seorang muslim yang hidup di atas jalan Allah, berusaha untuk meniti jalan kehidupan sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dia diberikan kehidupan selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, namun dia berada di atas jalan ini dengan jalan yang lurus. Tentunya ini lebih sulit. Tidak mudah bagi seorang muslim untuk hidup di atas jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada seorang muslim meninggal di jalan Allah. أنت ستتكلم كل واحد منا سيتكلم. لماذا لا تجعل هذه الكلمة كلمة طيبة؟ لماذا بدل أن تجعلها كلمة غير طيبة؟ طالما ستتكلم. نعم. Kalau kita perhatikan, setiap orang dari kita tidak mungkin berlepas diri dari berbicara. Pasti kita akan berbicara, kita akan berkata, mengeluarkan ucapan-ucapan dari lisan kita. Maka yang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak berusaha untuk menjadikan ucapan yang keluar dari lisan kita adalah lisan, ucapan, perkataan yang baik? Ya. Kenapa kita memberikan kesempatan untuk lisan kita untuk mengucapkan ucapan yang buruk, sementara kita mampu untuk menjadikannya sebagai ucapan yang baik? عندنا كلمات شرعية وضعها الله سبحانه وتعالى لنا، لماذا لا نتكلم بها؟ لماذا نتكلم بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟
Ya. Di dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan beberapa amalan-amalan saleh yang berkaitan dengan amalan lisan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mengucapkannya, tidak membacanya, tidak melakukan dan mengaplikasikannya dengan lisan kita? Justru malah sebagian kita memilih untuk berucap dan berkata dengan perkataan-perkataan yang buruk. الآن أنا أعطيك هذه، إيش تقول لي؟ أقول لك تفضل. Silakan. أنا أقول لك تفضل، أنت إيش تقول لي؟ Jazakallahu khairan. بالأندلسي. Terima kasih. terima kasih. أيهما أفضل؟ أن تقول جزاك الله خيرا أو terima kasih. نعم، أيهما أفضل؟ Kata beliau, sebagai contoh yang sangat sederhana, ketika saudara kita memberikan kita air minum untuk kita minum, kira-kira biasanya kita mengucapkan ucapan apa? Biasanya kita katakan terima kasih. Kata beliau, mana yang lebih utama? Mana yang lebih berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ucapan seorang manusia kepada saudaranya terima kasih, ataukah ucapan sebuah doa dengan mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu ganjaran yang terbaik? تعرف هذه الثري مكاسي لا تساوي شيء، لكن جزاك الله خيرا يقول فقد أبلغ في الثناء. جزاك كأنك تقول أنا لا أستطيع أن أجازيك لأني عبد فقير مسكين، لكن أنا أقول أدعو الله أن الله يجازيك. سبحان الله. طب لو جازاه الله، لو أنا أستطيع أجازيه ممكن أعطيه 100 مليون مثلا، لكن إذا أعطاه الله عطاء الله لا نظير له لا مثل له. نعم، مفهوم؟ أي نعم. لماذا غيرنا بدل جزاك الله خيرا terima kasih؟ Nah. Kenapa kita lebih memilih untuk mengucapkan kata terima kasih daripada ungkapan sebuah doa jazakallahu khairan? Padahal kita semua menyadari bahwa ungkapan terima kasih tidak terlalu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ungkapan doa ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang saudaranya berbuat kebaikan untuk dirinya kemudian dia mengucapkan jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah memujinya dengan pujian yang sangat luar biasa. Dengan kata lain, seakan-akan orang yang mengucapkan perkataan dan ucapan jazakallahu khairan kepada saudaranya, dia telah membalas saudaranya dengan balasan yang tak terhingga. Ini yang dianjurkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-halif bighairillah. Bersumpah atas nama selain Allah. Al-halif bighairillah syirk asghar. Bersumpah atas nama selain Allah, ini hukumnya syirik kecil. وقد يصل إلى الأكبر. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa naik kepada syirik besar. وبعض الناس اليوم حتى يؤكد لك الكلام إيش يقول؟ Ya, sebagian orang ketika ingin memberikan sebuah penekanan terhadap apa yang dia ucapkan, biasanya apa yang dia katakan? إيش يقول بالأندلسي؟ Apa biasanya yang dikatakan? كيف يؤكد الكلام؟ Dia ingin membuktikan kejujuran perkataannya. Biasanya ngucapin apa? لا نريد المخالف لا نريد الموافق. Kita tidak mau ucapan yang benar yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin ucapan yang keliru yang diucapkan oleh sebagian masyarakat kita. يحلف بحياته. Ya, sebagian bersumpah atas nama hidupnya. بذمته. Ya, sebagian dia bersumpah atas nama kepribadiannya. بحياة الأب بحياة الأم. Ya, sebagian lagi bersumpah atas nama kehidupan ayahnya atau hidup ibunya. بالعهد. Ya, sebagian berjanji. هذا كله حلف بغير الله. Ya. Ini semuanya bagian dari bersumpah atas nama selain Allah. ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت. نعم. يقول تدخل قال إن شاء الله الواو تقتضي المساواة ثم تقتضي الترتيب مع التراخي. نعم. قال لولا فلان لولا الطبيب لمات المريض. أعوذ بالله. شرك. Nah, kemudian ya, larangan yang kedua di antara larangan-larangan yang berkaitan dengan lisan adalah ucapan seseorang ketika mengatakan
ya terhadap satu kondisi berdasarkan kehendak Allah dan kehendaknya fulan. Ya. Di sini kalau kita perhatikan seakan-akan suatu keberhasilan atau keselamatan yang dia dapatkan itu berdasarkan kehendak Allah dan berdasarkan kehendak manusia. Seakan dia menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Maka ini juga bagian dari syirik kecil. Sementara yang dibenarkan di dalam syariat Islam, ketika seseorang mendapatkan satu keberhasilan, keselamatan, hendaknya dia mengucapkan berdasarkan kehendak Allah, kemudian berdasarkan kehendak atau berdasarkan bantuan dari saudaranya. Sebagai contoh misalkan, padahal kalau kita perhatikan di sini letak perbedaannya adalah perbedaan huruf saja, ya, perbedaan huruf antara huruf waw dengan kata thumma. Karena huruf waw di dalam bahasa Arab itu berfungsi apa? Penyamaan. Adapun huruf thumma di dalam bahasa Arab itu seakan-akan adanya perbedaan, adanya tingkatan dari yang pertama dan yang kedua. Tidak jarang di antara kita, ya, misalkan apabila ada orang yang sakit mendatangi dokter, kemudian dia dikasih resep obat dan dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan apa? Kalau seandainya bukan karena dokter ini saya akan meninggal dunia. Na'udzubillah. Ini perkataan dan ucapan syirik. تنزل الطائرة أول ما تنزل الطائرة ماذا نصنع؟ Ya, ketika pertama kali pesawat landing, apa yang kita lakukan biasanya? ماذا نصنع؟ الحمد لله. Apa kita mengucapkan alhamdulillah? لا يصفق ويصفر صح؟ Tidak, ya, sebagian orang tidak mengucapkan alhamdulillah tapi bertepuk tangan dan mengeluarkan siulan. صحيح أو لا؟ Betul atau tidak ini dilakukan oleh sebagian dari kita? المفروض نشكر من؟ Ya. نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. Seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim bersyukur kepada siapa? Berterima kasih kepada siapa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. في تليفون فيه رمز كذا. Ya. Di HP itu ada ikon seperti yang beliau gambarkan, ikon gambar apa? Lengan, ya. صح؟ يعني ماذا؟ يعني هذا بجدي واجتهادي بقوتي. بعض الناس تقول من أين لك هذا؟ قال هذا بقوتي، هذا باجتهادي بتعبي. Ya. نعم. Ikon dan gambar tersebut seakan-akan mengungkapkan suatu makna bahwa hal ini, ya, atau suatu keberhasilan kita dapatkan berdasarkan usahaku, berdasarkan kekuatanku, berdasarkan kemampuanku, menisbatkan segalanya kepada dirinya. أيضا هذا. Dan juga lambang seperti ini. ما معنى هذا؟ Apa artinya? من يقول لي؟ Siapa yang bisa menjelaskan? هذا لا يوجد عند المسلمين هكذا. Katanya يقول احترام. لا يوجد هكذا عند المسلمين، لأن هذه الحركة هي في الحقيقة جاءت من المسلمين، من النبي صلى الله عليه وسلم في الاحترام. Kata beliau, ya, gambar seperti ini atau isyarat seperti ini, sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari penghormatan. Namun kalau kita perhatikan, ya, gambar seperti itu tidak datang dari kalangan kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah pernah mengajarkan ketika seseorang ingin memberikan penghormatan kemudian dia memberikan isyarat seperti itu? نعم. إذن الاحترام والسلام عبادة. Ya. Karena penghormatan dan penghargaan dari seorang muslim kepada saudaranya itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. لا يمكن أن نصنع إلا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. Tidak mungkin seorang muslim bisa bersikap atau boleh bersikap, ya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. سب الأيام والليالي وسب الدهر. Ya, mencela waktu, mencela hari, mencela malam, mencela tahun, masa. هذا عمل أهل الجاهلية. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. استعمال لو لا يصح. ماذا تقول؟ تقول قدر الله وما شاء فعل. Di antara ungkapan yang terlarang di dalam syariat Islam adalah berandai-andai. Seandainya kita melakukan ini, niscaya kita tidak akan terjatuh dalam hal itu. Ya. Maka ungkapan seperti ini dilarang di dalam syariat Islam.
Syariat Islam mengajarkan kepada kita ungkapan yang lebih baik. Apabila seseorang terjatuh dalam satu ujian, kita diperintahkan untuk mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, bahwa yang terjadi adalah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Naam, sabb ar-rih. Di antara ungkapan yang terlarang juga mencela angin, sabb al-matar, mencela hujan. حتى أكرمكم الله الحيوان لا يسب عند المسلمين. Nah, الحيوان حتى أكرمكم الله الكلب هذا اسمه، لكن أنت ما تقول له أنت كلب يا كلب، ما يصح. فهمت يا أخي؟ نعم. لأن المسلم ما يتكلم بالكلام الفاحش. نعم. Sampai-sampai seorang muslim tidak mencela binatang dan hewan. Sebagai contoh misalkan, apa yang beliau tadi permisalkan adalah ketika kita memanggil seekor anjing, ya, kita memanggilnya dengan anjing karena ini adalah namanya. Tapi ketika kita menyebut kata anjing, ini kita menyebutnya bukan untuk mencelanya, bukan untuk menjatuhkannya, karena memang namanya. إذا لا نسب لا نشتم. Maka seorang muslim tidak boleh mencela, tidak boleh menghina. نعم. إذا المسلم لا يسب لا يشتم. Maka seorang muslim yang sejati itu tidak akan mencela dan tidak akan menghina. لا تتكلم بكلام إلا كلام يرضي الله سبحانه وتعالى. Seorang muslim tidak akan mengeluarkan ucapan dari lisannya kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. اللعن. Ya. Melaknat. لا يمكن أن المسلم يلعن المسلم. Tidak mungkin seorang muslim, ya, berani melaknat saudaranya yang beragama Islam. حتى لا نلعن الكافر المعين بعينه، لكن نلعن عموم الكفار ممكن. Bahkan seorang muslim dilarang untuk melaknat orang non muslim secara tertentu, ya, secara individu tertentu. Akan tetapi, ya, dibolehkan seorang muslim untuk melaknat non muslim secara umum. نعم. مهما حصل إذا غضبت ماذا تصنع؟ Apabila seseorang terjatuh dalam sebuah amarah, kira-kira apa yang dilakukan sebaiknya? ماذا تصنع؟ Apa yang dilakukan sebaiknya? يقول أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, yaitu ketika seseorang terjatuh dalam sebuah amarah, dia dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. تكون قائم تجلس. Ketika dia marah dalam kondisi berdiri, maka hendaknya dia duduk. تتوضأ. Ketika dia marah, dianjurkan untuk berwudu. لا تأتي الأماكن التي تعرف أن فيها إثارة لغضبك. Seorang muslim, ya, tidak mendatangi tempat-tempat yang bisa menyebabkan dirinya marah. لا المسلم لا يتكلم بكلام عن أخيه المسلم حتى ولو كان حقا. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، تقول فلان قصير فلان طويل فلان أعرج. نعم. Ya. Seorang muslim tidak boleh menyebutkan keburukan saudara muslim lainnya meskipun itu benar yang ada pada dirinya, karena ini adalah ghibah, bagian dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan dia pendek, dia tinggi, ya, dia pincang dan seterusnya. نعم. وهذا كثير، نسأل العافية والسلام. هذا إذا فيه غيبة كبيرة من الكبائر، فكيف إذا كان الشيء ليس فيه؟ نعم. Sering sekali di antara kita terjatuh dalam permasalahan ini. Apabila seseorang menyebutkan keburukan yang ada pada saudaranya dan itu memang benar, keburukan tersebut benar-benar ada pada saudaranya, maka dia terjatuh ke dalam ghibah, dan ghibah adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara dosa-dosa besar. Jika seandainya, ya, ini bagian dari dosa-dosa besar, lalu bagaimana apabila keburukan tersebut tidak ada pada diri saudaranya? Al-Hasan al-Basri Imam Hasan al-Basri rahimahullah, جاء إليه رجل, pernah didatangi oleh seorang lelaki. قال فلان يتكلم فيك يغتابك. Kemudian dia berkata kepada Hasan,
sesungguhnya ya fulan telah menggibahimu, menggunjingmu di belakangmu. ماذا تصنع؟ لو جاك إليك إنسان وقال هذا يتكلم فيك إيش تصنع؟ ماذا تصنع؟ Kalau kita berada di posisi Imam Hasan Al-Basri, kira-kira apa yang akan kita lakukan? أقل شيء تسب هذا، صح؟ Minimal kita akan menghina dia. تقول هذا أعوذ هذا فيه وفيه وفيه. Ya. Setidaknya pasti kita akan membalasnya bahwa orang ini dia memiliki keburukan A, B, C dan seterusnya. صحيح؟ هذا اللي يحدث غالبا. Betul, ini yang terjadi kebanyakan di tengah-tengah masyarakat kita. ماذا صنع الإمام الحسن البصري؟ Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri. قال لهذا الرجل Dia mengatakan kepada lelaki tadi, أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ يعني ما وجد الشيطان يرسل أحد إلا أنت مرسول إبليس. نعم. kata beliau, يعني. نعم. apakah setan tidak mendapatkan seorang kurir yang menyampaikan keburukan saudaranya kecuali Anda? Sesungguhnya Anda adalah kurirnya setan. مفهوم؟ لو استخدمنا هذا كل واحد يأتينا ينقل كلام لنا نقول أنت أرسلك إبليس، أنت تعمل مع إبليس، مراسل إبليس أنت. نرتاح والله نرتاح. Tentunya kita apabila melakukan apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri, kita pasti akan merasakan ketenangan. Setiap kali orang menyebutkan keburukan ya yang disebutkan oleh saudaranya kepada kita, kita katakan bahwa engkau adalah kurirnya iblis, ya, kita akan merasa tenang. Kita tidak akan merasakan kegelisahan di dalam hati kita terhadap saudara kita. نعم. حتى أصبح أناس اليوم يتكلم في الأئمة، يتكلم في الإمام الشافعي، في الإمام أبو حنيفة، سبحان الله رحمهم الله. Lebih dari itu, sebagian orang tidak takut. Mereka menggunjing para ulama, para a'immah, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah rahimahullah dan yang lainnya. يطعن في الأئمة. Ya. Sebagian kita mencela para ulama. في المساجد لا يخلو مسجد من الإشكال بين الإمام والمؤذن أو الإمام والمصلين، هذا لا يخلو منه مسجد على وجه الأرض. Di masjid manapun pasti ada sebuah pertikaian, permasalahan yang terjadi antara imam dan seorang muadzin, atau permasalahan yang terjadi antara seorang imam dengan jamaahnya. لازم يكون جماعة في المسجد يعني مشاغبين لابد. Pasti ada ya, di masjid manapun ada orang-orang yang sholat berjamaah namun dia memiliki sifat nakal. يراقب. Nah, dia mengawasi imamnya. مراقب على المؤذن والإمام. Dia mengawasi muadzin dan mengawasi imamnya. عندك نصيحة، Ya. عندك ملاحظة على الإمام، Ya. يا أخي تعال بينك وبينه وتكلم معه. لماذا تتكلم مع الناس؟ لماذا تغتاب؟ Ya. تحب لنفسك هذا؟ نعم. Apabila kita memiliki satu catatan, memiliki satu nasihat yang kita ingin berikan kepada imam, kepada seorang muadzin, kenapa kita tidak ingin mengajak bicara face to face antara kita dengan dia? Kenapa kita membicarakan imam, membicarakan muadzin di tengah-tengah masyarakat? Ya. Kenapa? Kalau seandainya kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, nasihati langsung dia. Apakah kita suka apabila orang-orang membicarakan keburukan kita? Kalau kita tidak suka, maka jangan lakukan itu kepada orang lain, kepada saudara kita semuslim. أنت دخلت المسجد عشان الإمام ولا من أجل الله سبحانه وتصلي لله؟ إذا تصلي لله لا عليك بالإمام. Ya. Ketika kita hendak memasuki masjid, niat kita masuk masjid untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk mengawasi imam? Kalau kita masuk ke dalam masjid niatnya karena Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai keridhaannya, maka kita tidak harus mempermasalahkan suatu kesalahan yang terjadi pada imam. من سيد ولد آدم؟ Siapa pemimpin anak Adam? جزاك الله خير. من سيد ولد آدم؟ Siapa pemimpin anak Adam? Pemimpin manusia siapa? من سيد ولد آدم؟ من؟ Siapa pemimpin anak Adam? نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Nabi tercinta kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم.
وقال له رجل أنت سيدنا. Ya. Ketika itu ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya engkau adalah sayyiduna, engkau adalah sayyid kita, pemimpin kita. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya? السيد الله تبارك وتعالى. Ya. As-Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. خاف من الغلو. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir apabila sahabatnya terjatuh dalam sikap ghulu, sikap berlebihan. إذن هذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Maka ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. إذن غير من باب أولى. Ya. Kalau seandainya ya ada orang yang membicarakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang lain tentunya jauh lebih utama. يعني يقول السيد عبد العزيز، يقول لا، السيد الله تبارك وتعالى. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari kata Sayyid, tidak mau dirinya dipanggil Sayyid, maka selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya jauh lebih utama untuk berlepas diri dari kata Sayyid. Kita katakan bahwasanya Sayyid kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. لا، لو قلنا السيد عبد العزيز تقول لا، السيد الله تبارك وتعالى. Ya. Kalau seandainya ya kita katakan bahwa Sayyid kita adalah Abdul Aziz, maka jawabannya adalah tidak. Sayyid kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. مفهوم؟ أي إنسان يقول سيد قل السيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, siapapun ya di antara kita yang dikatakan bahwa diri kita adalah sayyid, maka kita berusaha untuk menjawabnya sebagaimana yang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara lantang kita mengatakan bahwa sayyid adalah Allah Subhanahu Wa Taala. تمام. أي واحد يقول لك ما شاء الله وشئت إيش تقول؟ Ya. Siapapun yang mengatakan kepada kita bahwa hal yang terjadi ini berkat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bantuanmu, kira-kira apa yang kita katakan kepada orang yang mengatakan ucapan tersebut kepada kita? تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Maka kita menjawabnya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan kepada saudara kita, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Katakanlah bahwa hal ini terjadi hanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semata. أكبر مشكلة Permasalahan yang terbesar, الاستهزاء بالدين، ya. الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالأحاديث، الاستهزاء باللحية، الاستهزاء بالصلاة بالصيام. Permasalahan yang terbesar yang kebanyakan di antara kita terjatuh di dalamnya adalah bergurau, bercanda atas nama agama, bercanda atas nama Al-Quran, atas nama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenggot dijadikan bahan untuk candaan, salat, puasa dijadikan bahan untuk candaan. Al-kufur yanqasim ila qismain. Coba kita perhatikan, kekufuran itu terbagi menjadi dua macam. كفر إعراض يعني يعرض عن الدين لا يدخل مثل أبو طالب لكن ما يسب الدين ولا تعرض للدين. نعم. إعراض. Yang pertama adalah kufur i'rad, yaitu kufur yang berkaitan dengan sikap seseorang berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mencela agama, tapi dia berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana kufurnya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. الثاني كفر معارضة مثل أبو جهل أبو لهب فرعون يسب ويشتم يعارض الدين. Adapun yang kedua adalah kufur yang berkaitan dengan penentangan terhadap syariat Islam, penentangan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan tidak terima dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadi celaan, candaan dan gurauan terkait agama Allah Subhanahu Wa Taala. الذي يستهزئ بالدين كفر معارضة مثل أبو جهل أبو لهب. Maka orang yang bergurau atas nama agama Allah Subhanahu Wa Taala, kufurnya dinamakan dengan kufur mu'aradah. Kufurnya adalah kufur para penentang, seperti kufurnya Abu Jahal dan Abu Lahab. كالذي يسب الرب سبحانه وتعالى. Orang yang mencela Allah Subhanahu Wa Taala, يسب النبي صلى الله عليه وسلم, dan juga mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, يسب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام, mencela para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, يسب الأئمة الصالحين, mencela para ulama, الصحابة, mencela para ulama dan orang-orang saleh dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. يستهزئ بالصلاة بالصيام بالحج بالزكاة بالطواف. Mencela puasa, zakat, salat, haji, mencela tawaf. إذا كنت في مكان فيه سب، جالس في مكان، Kemudian
beliau memberikan suatu kondisi apabila kita sedang duduk berada dalam sebuah kerumunan, perkumpulan yang di situ terjadi celaan terhadap agama Allah. إما أن ترد وإذا ما تستطيع تخرج، إذا بقيت ولم ترد أنت في الحكم مثل الساب. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث مثله إنكم إذا مثلهم. لا بد ينكر أو ينصرف، وهذا الدليل، وإلا حكم الساب المستهزئ. Ya, apabila seseorang berada dalam satu kerumunan, satu perkumpulan yang di situ ada celaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka sikap seorang muslim tidak lepas dari satu di antara dua keadaan. Yang pertama, kita mengingkari orang yang mencela agama Allah Subhanahu wa taala, atau kita pergi dari perkumpulan tersebut. Karena apabila seseorang diam berada dalam perkumpulan tersebut sementara agama Allah Subhanahu wa taala dicela dan dia diam, maka status hukum dia sama seperti orang yang mencela agama Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan dan ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, sungguh telah diturunkan kepada kalian ayat suci Al-Quran, di mana apabila kalian mendapati satu perkumpulan yang di situ dicela ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau dikufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian bergabung bersama mereka. Kalau seandainya kalian bergabung bersama mereka, maka kalian sama seperti mereka. Ini adalah dalilnya. مثل اليوم الذي يشاهد المقاطع في يوتيوب وغيره التي فيها سب الصحابة، سب أمهات المؤمنين. Kondisi yang sama seperti ini adalah orang-orang yang menyaksikan tentang celaan sebagian orang, hinaan sebagian orang kepada para sahabat, kepada para ibunda-ibunda kaum mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di media-media sosial, di YouTube misalkan. نعم. كذلك من الملاهي اللفظية أن لا تقول أن هذا مالي ورثته عن آبائي وأجدادي، لا، قل هذا ورثني الله سبحانه وتعالى، الله أنعم علي. نعم. Di antara larangan-larangan yang berkaitan dengan ucapan lisan adalah seseorang menisbatkan harta kepada dirinya, di mana dia mengatakan bahwa hartaku merupakan warisan dari orang tuaku. Ini dilarang di dalam syariat Islam. Yang benar, seorang muslim mengatakan bahwa hartaku aku dapatkan berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إذا عندهم في بعض الكلمات عندكم ممكن يسألوا عنها، نستعلم عنها. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya tentang beberapa ucapan sebagian orang, apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan, silakan bisa ditanyakan. بدون كلام، بدون هاتف. Ya, dengan catatan tetap jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang buka HP. نعم. نعم. يلا شوف اللي بعده. الشاب إذا استطاع أن يتزوج لابد أن يبادر إلى الزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج مباشرة ما يؤخر. نعم. Seorang pemuda yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia segera untuk menikah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia segera untuk menikah. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. كذلك الشابة. Begitu juga seorang wanita yang memiliki kemampuan untuk menikah. لابد أن نسهل ونيسر الزواج. Ya, kita sebagai seorang muslim harus memberikan kemudahan untuk pernikahan. لأن إذا لم نفعل هذا يكون نسأل العافية والسلامة هذا السبب للفواحش. نعم. Karena jikalau pernikahan di tengah-tengah masyarakat kita dipersulit, maka tidak menutup kemungkinan nantinya akan menjadi satu sebab tersebarnya perzinaan. تمام. إما يتزوج إذا يقدر. Ya.
Seorang muslim kalau seandainya dia memiliki kemampuan untuk menikah, hendaknya dia menikah. ما يقدر Kalau dia tidak memiliki kemampuan, ماذا يصنع؟ apa yang harus dia lakukan? كلام بس كلام. هم يقولوا بالكلام فقط صوم ولا يصوموا. Puasa, tapi sayang itu hanya sekadar ucapan lisan sebagian kita saja, tapi tidak ada yang mempraktekkan, mengamalkan, nggak ada yang ngamalin. Semuanya puasa gampang, ucapan lisan saja. تصوم عمل مو فقط كلام صيام. Jangan sekedar ucapan saja, praktekkan. Yaitu kita harus berpuasa. تقلل من الطعام من الشراب. يقلل Nah, قليل يأكل فقط الذي يقيم صلبه بس. kata beliau, jangan banyak makan, jangan banyak minum, makan sedikit, minum juga sedikit. يبتعد عن وسائل التواصل كلها يلغيها لا ينزلها. Kemudian langkah berikutnya adalah menjauh dari media-media sosial yang bisa membahayakan agamanya. Jangan mendownload aplikasi-aplikasi yang berbahaya. وأحسن شيء يترك هذا هاتف مطور يأخذ هاتف أبو كشاف. نعم. Dan yang lebih baik dari حتى itu, يتزوج بعدين يأخذ هاتف ثاني آيفون. yang lebih baik dari itu, kita meninggalkan HP-HP yang canggih di zaman kita seperti ini. Kita kembali kepada Abu Kasyaf, HP center. Ya, beli center dapat HP yang ada senternya. Itu kita kembali kepada HP tersebut. Kalau kita sudah menikah, baru kita ganti HP kita. نعم. في الزواج هدية نعطي هذا التلفون. نعم. Ketika kita menikah, baru kita kasih hadiah, ya HP yang modern, yang keren. يعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يوقن 100%. Seorang muslim harus meyakini bahwa seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janjinya. يبعد عن أماكن الفتن الأسواق التلفاز اليوتيوب. Seorang pemuda berusaha untuk menjauh dari tempat-tempat tersebarnya fitnah, seperti misalkan pasar, menjauhi YouTube, ya, menjauhi tempat-tempat terjadinya fitnah. لا يبقى وحده أبدا. Ya, seorang pemuda muslim tidak boleh dia menyendiri. ولا يكون عنده شريحة فيها نت مفتوح. Ya. نعم. Seorang muslim jangan punya jangan membeli internet yang tanpa batas, internet unlimited, ya. Jangan beli internet yang unlimited. والله مسائل مهمة هذا لا نمزح نحن نتكلم كلام جد. Ya, kata beliau, ini beliau sedang memberikan sebuah arahan yang serius, ya, karena banyak terjadi di tengah-tengah يبتعد عن الصحبة السيئة شياطين الإنس يبتعد عنهم. Ya, seorang pemuda muslim juga harus berusaha untuk menjauhi teman-temannya yang buruk, yaitu setan-setan dari jenis manusia, menjauh dari mereka semuanya. ممكن لا يأتي إلى الفراش إلا وهو منهك تعبان مجرد يضع رأسه ينام. يعني ممكن يلعب رياضة أو شيء من هذا. نعم. Maka sebaiknya seorang pemuda muslim tidak mendatangi tempat tidurnya, kasurnya, kecuali dalam kondisi betul-betul sangat lelah. Ketika dia menempelkan kepalanya, dia langsung tertidur. Baik itu dengan aktivitas olahraga ataupun yang semisalnya. يطلب من الله العفاف. Ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesucian agar jiwanya disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اختار يوسف عليه الصلاة والسلام السجن على الفتنة. تقرأ قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. Ya. Dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan untuk kita yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kebutuhan kita yang terlarang, dan doa-doa yang semisalnya yang dianjurkan oleh syariat Islam. Dan juga seorang pemuda harus banyak membaca tentang kisah orang-orang saleh. Sebagai contoh misalkan kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. وجدت فراغ صلي. Kalau kita ada waktu luang, maka gunakan untuk salat. تعال ادخل المسجد. Mari, silakan masuk ke dalam masjid. ابقى في المسجid. Berdiam diri di masjid. العزاب زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ليس ينام في المسجد. أحسن شيء. نعم. Para pemuda, ya, para perjaka di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka dahulu banyak berdiam diri di masjid, dan ini yang lebih baik untuk mereka. نعم.
نعم. طيب، يقول أصدقائي والعائلة والمجتمع يتكلم بكلام بذيء، ماذا أصنع؟ Ya. Pertanyaannya, ya, misalkan teman-temanku atau karib kerabatku, ya, mereka seringkali mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Maka bagaimana sikap kita seharusnya terhadap mereka? ادعو الله. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. تدريب، يتدرب. Ya, di sini harus banyak berlatih. بدل أن يقول إيش؟ Silakan. Terima kasih. terima kasih، يقول جزاك الله خير، يتدرب دائما. جزاك الله خير. نعم. Ya, tadi sudah dijelaskan di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diluruskan lisan kita dan juga banyak berlatih untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Seperti sebagai contoh tadi yang beliau katakan, ya, daripada kita mengucapkan terima kasih sebaiknya kita ganti dengan apa? Dengan jazakallahu khairan. sama-sama. Ya. إيش يعني؟ ما يصح يقول عفوا، يقول وإياكم. Ya. وإياكم أحسن من sama-sama. Nah. Ketika saudara kita mengucapkan jazakumullahu khairan, jangan kita jawab dengan sama-sama. Kita jawab dengan kata wa iyyakum. Semoga balasan kebaikan juga untuk kalian. Naam. نعم. لا إذا ما تكلمت، إذا في الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان. إذا ما يتكلم هذا ليس بغيبة. نعم. يقول أحيانا يعني يقع شيء في قلبي لكن لا أتكلم بلساني، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. Kata beliau, ada sebuah pertanyaan, ya, seseorang yang biasa mengkritik saudaranya tapi di dalam hatinya tidak sempat diucapkan, maka ini bukan ghibah, ya. Ini bukan ghibah, termasuk dari hal yang dimaafkan di dalam syariat Islam. ما هو أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى؟ ما هو؟ Apa dosa pertama, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba, yang pernah dilakukan oleh seorang hamba di atas permukaan bumi ini? ما هو أول ذنب؟ Dosa pertama yang dilanggar oleh seorang manusia. الحسد. Dosa yang pertama, ya, yang dilanggar oleh ما هو manusia الحسد؟ adalah hasad. Apa itu hasad? ما هو الحسد؟ كراهية النعمة للغير سواء أراد أنها تزول أو لا تزول، المهم ما يريد أن تكون النعمة لأخيه. نعم. Hasad adalah membenci kenikmatan yang dimiliki oleh saudara kita, baik kita mengharapkan kenikmatan tersebut hilang darinya atau tidak mengharapkan kehilangan nikmat darinya. نقول هذا لماذا عنده مرسيدس؟ Ya. Sebagian kita mengatakan misalkan, kenapa saudara kita punya Mercedes? وهذا لماذا عنده آيفون 14؟ Ya. Dan yang lain memiliki iPhone 14 misalkan. ليش؟ Kenapa kita protes? ارضى بالقضاء والقدر. Harusnya kita ridha dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. ادعو لأخيك بالبركة. Sikap seorang muslim harusnya mendoakan keberkahan untuk saudaranya yang diberikan kenikmatan oleh Allah. بارك الله لك في المرسيدس. Dengan mengucapkan barakallahu laka fi Mercedes, semoga Allah memberkahi بارك الله Mercedes. لك في آيفون 14. Semoga Allah memberkahi iPhone 14-mu. اللهم نسألك من فضلك. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya yang luas agar diberikan kenikmatan yang sama. غل في القلب. غل في القلب. Kedengkian yang terjadi dalam hati. لا تنظر لأخيك. Ini sikap yang kurang baik. Jangan pernah kita bersikap, ya, bersikap seperti itu kepada saudara kita. وبعض الناس يراقب. نعم. Sebagian orang biasanya kepo, ya. Menghawas-ngawasi saudaranya. يسحب هاتف وينظر أو هذا بالهاتف وينظر. Ya. Ketika saudara kita membuka HP, dia pengen tahu nih HP apa nih. لا حتى زوجتك لا تنظر إلى هاتفها. Ya. Kata beliau, ini nggak boleh dilakukan oleh seorang muslim, sampai terhadap istri kita sekalipun ketika dia membuka HP kita tidak boleh melihatnya. لا. هل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memata-matai keluarganya? إذا إنسان يطلع في بيت أناس يأخذ هذا مثل العود ويخزق عينه، هذا عقوبته.
نعم. Hukuman bagi seseorang yang suka memata-matai ya apa yang ada dalam rumah saudaranya, itu dijelaskan di dalam syariat Islam bahwa matanya ditusuk dengan kayu. نعم. حتى هاتف لي ما يصح ينظر هكذا، لا يجوز. Ya, bahkan HP sekalipun ya, misalkan HP saudara kita, HP beliau, kita tidak boleh mengintip HP beliau ya. يضع كاميرات في البيت. Atau misalkan meletakkan kamera CCTV di rumah, يراقب زوجه. mengawasi istrinya. لا يجوز. Ini enggak boleh, tidak layak bagi seorang muslim. نعم. إذا تحدث الناس بكلام في مجلس، كلام ليس فيه نفع، يتكلم عن آيفون 14، مرسيدس 2023، نعم، ماذا أصنع؟ Jika kita melihat ya, ada orang-orang yang berbicara dengan ucapan yang tidak bermanfaat. Contoh misalkan membicarakan tentang iPhone 14, membicarakan tentang mobil Mercedes misalkan. Apa yang kita lakukan? غير الموضوع. Kita rubah topiknya. Temanya harus kita rubah. متى رمضان؟ Kapan Ramadan tiba? ماذا نصلي؟ أي مسجد نصلي في التراويح في رمضان؟ Ya, nanti kira-kira pas salat tarawih kita salat di masjid mana? متى تكون صلاة الكسوف؟ Ya, kapan terjadi salat kusuf? Kita harus memiliki seni dalam menata lisan kita. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم؟ Ya, contoh yang lain, misalkan kita merubah topik dengan bertanya, apakah engkau mengetahui bahwasanya Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh manusia, pemimpin seluruh anak Adam? غير موضوع. Ya, kita merubah topik pembahasannya dan tentunya ini memiliki seni tersendiri. لو سمعت واحد يقول هذا مترجم لا يعرف يترجم، نعم معلش، نعم. Kalau seandainya beliau mendengar misalkan ada seseorang yang mengatakan bahwa translatornya ini tidak mengerti bagaimana cara dia mentranslate bahasa beliau. ايش تقول؟ Apa kira-kira kita akan mengucapkan apa? تقول Bagaimana صحيح sikap kita? صحيح، نعم Ya. نعم. Pasti jawabannya adalah iya, benar ya. قل الله يهديه. Ya. Harusnya kita mendoakan hidayah dan petunjuk الله kepada. يهديك يا عبد العزيز، الله يعلمه، الله يفقهه، الله يسامحك يا عبد العزيز. الحمد لله. Ya. Kita doakan dengan doa-doa yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu wahai Abdul Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepadamu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus dengan doa-doa yang baik. يقول هذا إمام يطول في الصلاة. Contoh yang lain misalkan imam kita bacaan salatnya panjang benar. الله يصلحه. Ya. Apa yang harus kita katakan? Semoga Allah Subhanahu wa taala Allah memperbaikinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang baik. السلام عليكم. Cukup kita mendoakan, selesai, tanpa terus harus memperpanjang. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila orang-orang jahil mengatakan perkataan yang buruk terhadap kita, jangan kita hiraukan, kita tinggalkan. إما أن تتكلم بكلام طيب أو امشي. Ya. Kalau seandainya kita tidak mampu menimpali dengan perkataan yang baik, kita tinggalkan, kita pergi. حتى يناقشك بعض الناس أحيانا يناقشك. Terkadang ya sebagian orang mengajak kita untuk berdiskusi, berdebat. ما يريد إلا فقط أن يكون هو الذي يفوز. Ya. Di mana orang yang mendebat kita, dia tidak memiliki keinginan kecuali dirinya ingin menang. ماذا تصنع؟ Sikap kita terhadap dia seperti apa? يقول أنت غلطان. Ya. Apakah kita mengatakan kalau kamu salah? اعترف. Harus kamu mengakui. هذا إيش يقول؟ يقول تبت إلى الله. أتوب إلى الله. Maka kita balas dengan ucapan yang baik. Ya sudah, kalau begitu saya bertaubat kepada Allah, saya kembali kepada Allah. ينتهي الأمر. Selesai permasalahan. نعم. انتهى الأمر وانتهت الأسئلة. Selesai pertanyaannya. في سؤال؟ Pertanyaan langsung, silahkan. ما شاء الله. نعم. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكاسي يقول؟ Syukran Ustaz. لا جزاك الله خير. الآن نقول مكاسي خطأ.
Baru saja kita belajar tadi. اجلس. Ucapkan jazakallahu khairan. آخر مرة. Terakhir kali ya, ngucapin terima kasih. Ganti dengan يلا قول jazakallahu الآن. khairan. نعم بارك الله فيك وإياكم. ممكن وإياكم بعدين يقول سما ممكن. Ya. Katanya setelah kita mendoakan kebaikan yang serupa, boleh setelah itu kita mengucapkan afwan. Gitu. Kita doakan terlebih dahulu. لا ممنوع. Jangan dikasih. معليش. Mohon maaf ya. Ini kayaknya kaidah umum yang harus kita hargai dari beliau hafizahullah taala, bahwa sang penanya tidak perlu pakai mic. نعم ميكروفون مشكلة. Kata beliau, ini mic ini sebetulnya seringkali terjadi permasalahan berkaitan dengan mic. لأنه ممكن واحد هنا يصنع لنا مظاهرة. Ya. Karena صحيح؟ يتكلم كلام غير صحيح. بعدين كيف نسحب ميكروفون؟ أنت تعطي منبر خطأ. ya, هذا أنا هكذا أحسن. نعم. ini kaidah umum ya. Menurut beliau, kalau seandainya kita kasih mic kepada penanya, sementara kita tidak mengetahui status dan niat sang penanya, boleh jadi dia nanti akan mengajak untuk berdemo. Kalau kita kasih mic, kita akan susah lagi mengambilnya. Nanti dia berkhutbah di situ. Dikhawatir seperti itu. Maka sebaiknya jangan dikasih mic. نعم. Ini kaidah umum, bukan terhadap orang tertentu. Jangan baper, Pak ya. نعم. كثيرا. Iya. كثيرا. كثيرا. تمام. ما شاء الله. نعم. ما hukum qaul jazakallahu khairan biziyadah kathiran. Jazakallahu khairan kathiran. جزاك الله خيرا متضمنة لكثيرا بدون تكون كثيرا موجود فيها كثيرا لا يحتاج. نعم. Sebetulnya ya ucapan jazakallahu khairan, kata khairan di sini itu sudah mencakup kebaikan yang banyak. Tidak perlu ditambahkan sebagai penekanan misalkan. نعم يكفي. جزاك الله خيرا تكفي. Sebetulnya itu cukup. Ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan saja, itu sebetulnya sudah sangat cukup ya. نعم. ها من يسأل؟ نعم. وإياكم. وإياكم ما شاء الله. نعم. حامل المسك ونافخ الكير. Ada orang yang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. حامل المسك تحب أن يأتي عندك. Ya. Biasanya penjual minyak wangi, kita suka baunya, maka kita ingin dia datang kepada kita. الذي يتكلم كلام طيب أحيانا تتصل وتفرح عندما تتصل نفسيا ترتاح. نعم علاج ممكن يكون. Kalau seandainya kita memiliki seorang teman yang perkataannya itu indah, perkataannya baik, ketika kita mengkontak dia, kita merasakan tenang, kita ngobrol itu nyaman gitu. Secara medis kejiwaan kita itu tenang, nyaman. وبعض الناس لا تريد تراه أصلا. Sebagian orang kalau kita ngelihat gaya bicaranya, ya kita seakan-akan nggak mau lihat dia gitu. نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah ditanya, siapakah orang yang paling engkau cintai? قال عائشة. Beliau menjawab, orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. قالوا من الرجال. Itu dari wanita. Baik, siapa orang yang paling kau cintai dari kalangan lelaki wahai Rasulullah? قال أبوها يعني عائشة أيضا. Ya. فهم؟ نعم. Kemudian beliau menjawab ayahnya. Karena apa? Karena memiliki keterikatan hubungan kekeluargaan dengan Aisyah. ما قال أبو بكر. Ya. قال أبوها. Coba perhatikan, di sini seni menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menjawab Abu Bakar, tapi ayahnya. Karena apa? Karena dia adalah ayahnya. Makanya saya suka kepada dia, orang yang paling aku cintai. Faham atau tidak? Allah Subhanahu wa taala يقول وقل لعبادي يعني إن كنتم حقا عبادا لله ماذا تصنعوا؟ قال يقول التي هي حسن
حسن أحسن، أحسن ما عندك تكلم به. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله، أحسنت يا أخي يا صديقي يا كذا. نعم. Ya, nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku. Maksudnya adalah apabila mereka adalah seorang hamba yang betul-betul jujur dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka mengucapkan satu ucapan, hendaknya mereka ucapan yang baik atau yang terbaik. Ucapan yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memilih diksi, memilih kata, bukan yang baik tapi yang terbaik. Sebagai contoh, misalkan kita mengatakan jazakallahu khairan, kita katakan wahai saudaraku, wahai sahabatku, wahai temanku, perkataan-perkataan yang memang dinilai sangat baik. Naam. Soal. Naam. Boleh pakai bahasa Arab? Langsung boleh? Oh, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum. Anda mau tanya Ustaz. Boleh, silakan. Selama ini Anda pernah dengar janganlah berjalan dengan membusungkan dada. Padahal Anda kan militer. Kan sebaik-baiknya umat muslim kan harus gagah. Apakah itu suatu kesombongan? Kalau kita jalan ini kan gimana tidak orang? Itu Anda sering dengar apakah itu suatu kesombongan? Sering dengar Ustaz. Tolong dijelaskan oleh Syekh. Syukran. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Syekh. وإياكم. نعم تمام ما شاء الله. نعم نعم. أيوة. لا هو ما ينحني يطأطئ رأسه الآن، حتى لو يمشي مشي صحيح رياضي مثلا لا إشكال، لكن الإشكال في ظلم الناس ورد الحق، هذا الإشكال فيه. مفهوم؟ نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكبر التكبر هو رد الحق وظلم الناس، معنى الحديث. نعم. Kata beliau, ya, seseorang yang biasa memiliki jalan tegap, ya, karena dia misalkan seorang militer atau misalkan dia seorang olahragawan, ini tidak masalah. Bukan itu permasalahannya. Larangan untuk menyombongkan diri, membusungkan dada maksudnya adalah bersikap sombong. Ya. Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya adalah merendahkan manusia dan berbuat zalim. Berbuat zalim kepada manusia, merendahkan mereka dan menolak kebenaran. Ini maksudnya. Maksud dari larangan membusungkan dada dan bersikap sombong. Sombong adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah raddul haq, menolak kebenaran, wa zulmun nas, dan bersikap zalim kepada manusia. نعم. فهذا عندما يكون مع الجنود ليس كما يكون مع أصدقائه، ليس كما يكون مع أولاده، كل مقام له يعني شيء. نعم. Maka seorang militer ketika dia berkumpul dengan kawan-kawannya, ya, tidak sama ketika dia berkumpul dengan teman-temannya yang di luar militer. Berbeda, ya. Dan perbedaan ini ada perbedaan yang wajar. نعم. لأن لو يكون مع الجنود يعني دائم يمزح وكذا ما يصنع له شيء، ممكن يقول لا ما أصنع. Kalau seorang militer ketika berkumpul dengan anggotanya sering bercanda, ya bermudah-mudahan, maka akhirnya mereka tidak akan menghormati komandannya, tidak akan menghormati pemimpinnya. Berbeda ketika dia berada bersama teman-temannya di luar dinas, ya. Ini tidak berpengaruh pada kepribadiannya, tidak masalah. نعم. Pertanyaan yang lain. السلام ورحمة الله وإياكم. Lalu kita mengatakan seandainya kita tidak melakukan dosa itu pasti
balas kita musibah. نعم. نعم. لا ما يقول لو، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. Ketika seseorang terjatuh dalam sebuah musibah, maka ucapan yang dianjurkan jangan berandai-andai. Harusnya mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi La raji'un. hawla wa la quwwata illa billah. Dan mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini sikap seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah ganjaran terhadap ujian dan musibah yang telah menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik dari ujian tersebut. Min syarril waswasil khannas. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari تستعيذ بالله من الشيطان لأنه يوسوس بهذا الكلام، يوسوس لك قل لو قل كذا قل كذا، لا قل حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari bisikan para setan, yaitu setan di antara jenis manusia. Di antaranya adalah yang termasuk dari bisikan-bisikan buruk tersebut adalah berandai-andai. Harusnya ketika seseorang terjatuh dalam sebuah musibah adalah mengucapkan ucapan yang baik, seperti kembali kepada Allah mengatakan la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan ucapan yang beliau contohkan. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebagai contoh misalkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, Mata Abu Salamah. ketika suaminya meninggal dunia, Abu Salamah, قالت beliau mengatakan, اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. beliau mengucapkan sebuah doa, ya Allah berikanlah ganjaran terhadap musibah yang telah menimpaku Hiya dan mu'minah. gantikanlah dengan yang lebih baik. مؤمنة موقنة Ya. تقول الله الآن يعطيني أفضل من أبي سلمة. Ummu Salamah, dia seorang wanita yang beriman, seorang wanita yang memiliki keyakinan yang benar. Ketika dia ditinggal oleh suaminya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah gantikanlah Abu Salamah dengan orang yang lebih baik daripada dia. بدأت تفكر Setelah itu beliau radhiyallahu anha mulai berpikir, من هو أفضل من أبي سلمة؟ kira-kira siapa orang yang terbaik daripada Abu Salamah? أبو بكر وعمر. Yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. الله أعطاها أفضل من أبي بكر وعمر، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. Ternyata balasannya Allah gantikan untuk Ummu Salamah orang yang lebih baik, lebih tinggi derajatnya dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. الشيطان يريد يقنطك من رحمة الله. Ya. Perhatikan bahwa setan ingin sekali ya kita ini terjatuh dalam sebuah jurang penyesalan di mana seseorang tidak lagi mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. هذا جالس في الدرس الآن Contoh misalkan seseorang duduk di kajian, ويأتي الشيطان kemudian setan datang kepadanya, قال أنت كذاب، ya, engkau ini berbohong, pendusta. تجلس هنا لماذا؟ Kenapa engkau duduk di sini? قبل ساعتين كنت في الذنب Ya, 2 jam sebelumnya engkau terjatuh dalam dosa. والآن متفقين أنا وأنت بعد العشاء نصنع ذنب. Ya, dan juga ya kita sudah sepakati tadi antara dirinya dengan setan bahwa setelah salat Isya dia akan melakukan dosa. اخرج، Keluar dari kajian, اترك الطاعة، tinggalkan ketaatan لا kepada Allah. تستغفر، Jangan beristighfar, لا تتوب. jangan bertaubat. هذا الشيطان يريد يقنطك من رحمة الله. Seperti inilah setan, bagaimana dia ingin menjatuhkan seorang manusia berusaha menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. تذنب استغفر، Ketika seorang hamba jatuh dalam dosa, dia meminta ampun kepada Allah. باب التوبة مفتوح، Pintu taubat dibuka lebar-lebar. لا يقنطك الشيطان من رحمة الله. Jangan sampai ya setan berhasil menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. هذا يقول كل يوم أذنب وأعود. Ya. Seorang muslim meskipun dia terjatuh dalam dosa setiap hari, terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali berbuat dosa. هل يترك التوبة؟ Apakah seorang muslim ketika terjatuh dalam dosa meninggalkan taubat? لا. Tidak. لو تترك التوبة تكون مع إبليس. Ya, kalau kita tinggalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita bergabung dengan kelompoknya iblis. ادعو الله، حاول، Berusaha terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki diri اطلب kita. العون من الله، لا يقنطك الشيطان. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai setan menjadikan kita ya menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. نعم.
ما شاء الله. نعم. السلام. Banyak yang pacaran atau pergaulan ya Ustaz. Berilah nasihat kepada pemuda untuk senantiasa istiqomah jalan Allah. Barakallahu fiik. وياكم. أيوة. هذا ليس حب. هذا ليس حب. هذا معصية. ما تقول حب. نعم. Pacaran itu sebetulnya bukan satu kejujuran yang membuktikan akan cinta, karena ini adalah kemaksiatan. نعم. هذا ليس حب. Ini bukan cinta yang hakiki. وحتى يعني ليس بسعادة. Dan juga orang yang berpacaran itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. لا يوجد سعادة وحب وطمأنينة إلا في الزواج الشرعي. Tidak ada kebahagiaan dan ketenangan kecuali dalam pernikahan secara syar'i. تعرف الذي يشرب من البحر؟ Tahukah kita يشرب من البحر. seseorang yang minum dari lautan, عطشان ويشرب من البحر. dia haus, dia minum dari air laut. ماذا يحدث له؟ Apa yang akan terjadi pada dirinya? يشبع. Apakah dia akan merasakan kenyang? يعطش زيادة. صح؟ Yang jelas dia akan merasakan haus yang lebih dari itu. هذا اللي يصير في الحرام. نسأل العافية والسلامة. Seperti itulah orang yang terjatuh dalam لكن sesuatu yang الذي diharamkan. يعيش في الحلال يكتفي بإذن الله. Ya. Namun seseorang yang hidup dalam batasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan cukup. الأمر للأولياء. أولياء يعني الأب والأب، أبو الذكر وأبو الأنثى. الواجب أننا نسهل على الشباب الزواج. Maka beliau di sini ingin memberikan nasihat kepada para orang tua, baik itu orang tua lelaki ataupun orang tua wanita. Harusnya sikap kita sebagai orang tua memberikan kemudahan bagi para pemuda, dimudahkan dalam permasalahan pernikahan, jangan mengundur menyusahkan mereka. نعم. ولا بد نتخذ الوسائل الشرعية اللي ذكرنا للشباب. Dan juga kita harus menempuh sebab-sebab yang disyariatkan bagi para pemuda agar tidak terjatuh dalam hal tersebut. لابد أنتم تكونوا قدوة لإخوانكم لزملائكم هؤلاء الشباب. Maka para pemuda yang istiqamah harus bisa menjadi seorang panutan untuk teman-teman yang lainnya. تقول أنا ما أرضى لأمي. Kalau kita katakan kepada teman-teman kita tidak ridho apabila hal itu terjadi pada ibu kita. ولا لأختي. Tidak ridho kalau terjadi pada saudari kita. نعم. ولا بد تنصح الشباب والشابات ينصحوا بعضهم البعض. Maka seorang pemuda muslim harus berusaha memberikan nasihat kepada teman-temannya. Begitu juga seorang pemudi muslimah juga harus berusaha memberikan nasihat kepada teman-temannya, nasihat yang baik dalam hal ini. لابد نتعاون المجتمع كاملا على الإصلاح. Maka yang menjadi tugas kewajiban masyarakat, mereka semuanya harus bekerja sama, bahu membahu agar terciptanya kebaikan di tengah-tengah masyarakat. نعم. نكون مجموعة أصدقاء صالحين. Misalkan kita membuat perkumpulan untuk teman-teman orang-orang yang soleh, teman-teman yang baik, يتعاونوا مع بعضهم البعض. di mana mereka saling tolong menolong, bekerja sama. لابد أن نبلغ الحكومة عن المخالفات. Kita harus melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. كل واحد فيكم رئيس. ما يحسب أنه رئيس لا. كل واحد يعني مسؤول فيه. Setiap orang dari kita adalah seakan-akan dia menjadi pihak yang berwenang. نحن كل واحد مسؤول فينا عن هذا المجتمع. ليس فقط الرئيس الشرطة لا. الكل مسؤول. Maka setiap orang dari kita memiliki tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Bukan saja orang-orang yang memiliki kewajiban, bukan saja orang-orang yang mereka termasuk dari pihak yang berwenang saja yang bertugas dalam masalah hal ini. Setiap orang dari kita di sini bertanggung jawab. لابد أن نساعد الحكومة، نساعد الشرطة، نساعد
الكل يساعد. نعم. Ya, seorang muslim harus bisa menjadikan dirinya suka menolong, ya, menolong negeri ini, menolong polisian, ya, menolong orang-orang yang bekerja di negeri ini, bertugas di negeri ini. Kita bantu mereka, ya. الحجاب Ya. Tentang masalah hijab. مهم جدا Ya. أننا يعني ننشر بين الناس حتى الذكور، يعني حتى يعلموا الإناث اللي عندهم أن الحجاب واجب شرعا. نعم. وفيه حفاظ على المرأة. نعم. Terkait masalah hijab, ini adalah permasalahan yang sangat penting. Di antara kewajiban kaum lelaki, harusnya berusaha untuk memberikan sebuah arahan yang baik terkait hijab kepada kaum wanita. Karena hijab, pakaian syar'i yang menutup seluruh aurat wanita, ini adalah bagian dari penjagaan untuk dirinya, keselamatan untuk dirinya, sehingga seorang wanita tidak diganggu oleh para lelaki yang matanya jelalatan. Ya, nah. نعم. هذا ما شاء الله خطوط جميلة هذا. جميل. Biasa aja suaminya yang baper pakai istri. أيوه. نعم. إذا كان مثلا الزوج لا يتكلم بكلام حسن والزوجة تتكلم بكلام حسن، ماذا تصنع؟ تغير وتتكلم معه بكلام سيء؟ لا. Ya, apabila ya, kita mendapati misalkan suami dan pasangan hidup kita itu tidak baik ucapannya, apakah seorang istri yang biasa baik dalam ucapannya akan merubah statusnya berbalik arah sehingga mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada suaminya? Tentunya tidak seperti itu. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam كان الكفار يسبوه، ketika orang-orang kufar mencela beliau sallallahu alaihi wasallam, أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، bahkan mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وضعوا له السم في طعامه، Mereka meletakkan racun di makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. سحروه. Mereka mensihir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. بماذا عاملهم؟ Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada mereka? بحسن الخلق. هذا وهم كفار، فما بالك المسلمين؟ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada mereka dengan akhlak yang baik. Jika seandainya Nabi bermuamalah dengan orang kufar seperti ini, lalu bagaimana sikap kita dengan seorang muslim? Harusnya jauh lebih baik. إن أحسن الناس تحسن. Kalau seandainya orang-orang di luar sana berbuat baik kepada kita, kita balik berbuat baik kepada mereka. وإن أساء الناس تحسن. Dan ketika orang-orang di sekitar kita berbuat keburukan kepada kita, kita juga harus bersikap baik kepada mereka. نعم. نعم. Akhir soal. آخر سؤال. آخر سؤال ليش؟ Kenapa habis? آخر سؤال. Dah waktu. ها؟ وقت إيش؟ مغرب؟ Datang waktu maghrib. Yaqul fi fusha istirahat lak. فسحة لي أو لهم؟ Istirahat buat siapa? Buat أنا متنازل. beliau enggak mau. متى وقت الصلاة؟ كم بقي للصلاة؟ 18 lebih 12. Sisa berapa tuh? Sisa berapa? Setengah jaman lagi. Baqi nisfu sa'ah. هم يريدوا راحة. Tadi kan Syekh ditawarkan mau istirahat atau enggak, kata beliau saya enggak mau ambil istirahatnya. Bagaimana dengan antum? Ataukah antum semua mau istirahat? La ma yuridu. ما تريدوا؟ الحمد لله. إذا نبقى. Kalau نعم. begitu kita diam di sini ya. إلى تقريبا يعني السادسة ولا شيء ممكن. Ya, sampai jam 6, enggak apa-apa? نعم. Sampai jam 6. بسم الله. السلام ورحمة الله. Saya bertanya terkait terkadang kan dari kita suka terceretot ya
نعم. كيف يتوب؟ يقول هذا الأخ أنا اغتبت صديقي هذا، فماذا كيف أتوب؟ Ya, sebagai contoh misalkan seseorang yang terjatuh dalam ghibah, bagaimana cara bertaubatnya? لا تأتي لهذا تقول ترى أنا اغتبتك. Ya. Cara bertaubatnya, jangan kita datang kepada saudara kita yang telah gibahi, kemudian kita jujur kepada dia bahwa saya telah menggunjingmu. لأن ممكن تحدث مشكلة أكبر، ممكن هذا يضرب هذا ويقتله. Karena apa? Dikhawatirkan akan terjadi permasalahan yang lebih besar. Boleh jadi nanti akan bertikai. Tidak hanya itu, akan bergulat nanti. نعم. ماذا تصنع؟ Maka bagaimana sikap yang baik yang harus kita تدعو lakukan? لهذا لأخيك. Ya, kita berdoa dengan doa-doa yang baik kepada saudara kita yang telah kita gunjing. ممكن تتصدق عنه. Ya. Dan mungkin juga kita bersedekah atas nama saudara kita yang telah kita gibahi. تستغفر الله سبحانه وتعالى تتوب إليه. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan. لا تعود. Jangan kita kembali melakukannya. تكون صادق في التوبة. Ya. Kita di sini harus berusaha jujur dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. لكن إذا كان مال أخذت منه مال لا لازم ترجعه. Tapi dalam satu permasalahan, apabila seseorang mengambil harta saudaranya, ya tidak seperti itu cara bertaubatnya. Dia harus mengembalikan hartanya. تمام. جوال تليفون Buka HP. Buka HP tadi. Oh. لا الحمد لله. نعم. آيفون وين؟ ما في. الله يرزقك. Amin. Semoga Allah memberikan. نعم. سؤال. Ada pertanyaan? نعم. السلام ورحمة الله وياكم. Saya ingin bertanya, saya itu punya teman, dia sering ngajak saya gitu ke acara-acara kayak mendukung tim gitu, mendukung kelompok. Cuma saya tuh selalu menghindar karena di situ kadang teman-teman tuh suka kayak kegiatan-kegiatan itu yang menurut saya kurang bermanfaat, kayak menyanyi kayak gitu. Sementara saya kurang suka gitu. Terus kalau misalnya saya tuh suka diajak nongkrong, nah bagaimana cara menolaknya gitu? Sedangkan kalau misalnya saya bohong, apakah itu dibolehkan gitu? مقاسي ايش مقاسي؟ اوقف اوقف. ايش مقاسي؟ نعم اجلس. نعم. نعم. المهم ايوه. لا تكذب ابدا. Kata beliau, jangan pernah kita berbohong sama sekali. لا تكذب. Jangan berbohong. الصدق منجاه. Karena kejujuran adalah jalan keselamatan. حتى نعلم الصغار نقول الأب يقول للولد يقول لو تكون صادق معي أسامحك، فيأتي الولد يقول لأبيه يقول أنا أصدق، هذا الصدق صنعت كذا وكذا وكذا، والصدق منجاه. عود نفسك دائما على الصدق. نعم. Ya, kita harus membiasakan diri kita untuk jujur. Maka sikap seorang guru yang baik dan seorang ayah yang baik mengajarkan kepada anaknya, mengatakan kepada anaknya, kalau seandainya ya anak-anakku, anak didikku berkata jujur, maka aku akan memaafkan kesalahanmu. Seperti itu juga seorang anak bersikap kepada gurunya, bersikap kepada ayahnya. Ya, ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia jujur, dia katakan sejujurnya kepada ayahnya, kepada orang tuanya, kepada gurunya, berkata, wahai guruku, wahai ayahku, saya terjatuh dalam kesalahan. Misalkan saya salah melakukan ini, saya jujur, ya maafkan saya. Karena kejujuran adalah jalan keselamatan. إذا استطعت أنك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر على وفق الشريعة هذا نعمة. Ya, kalau dalam posisi tadi penanya bisa beramar ma'ruf dan mengingkari kemungkaran dengan cara yang dibenarkan, dijelaskan oleh syariat, maka ini adalah kenikmatan yang sangat luar قل biasa. والله ما يمكن أذهب إلى مزمار الشيطان، هذا مزمار الشيطان. Ya, sebagai contoh misalkan kita jelaskan, ya demi Allah saya tidak akan mungkin datang atau memberikan sebuah dukungan kepada tim yang berkaitan dengan musik, yang itu adalah serulingnya setan. نعم أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نصنع هذا الشيء؟ Ya, kita jelaskan bahwa saya dan Anda sama-sama mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita melakukan hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? طيب ممكن تموتوا الآن. Ya.
Karena boleh jadi kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak sadar. أنا أحبكم لا تذهبوا. Ya. Di sini kita mengajak teman-teman kita, saya suka sama kalian, saya senang, saya cinta sama kalian. Janganlah kalian datang ke tempat-tempat tersebut. مثل ما قلنا لهذا قول هل ترضى، هل لو هذه أختك ترضى هذا؟ لو هذه والدتك ترضى هذا؟ نعم. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, kalau seandainya ya para penyanyi itu misalkan adalah ibu kita, adalah saudari kita, apakah kita ridho? Apakah kita akan datang mendukung, memberikan dukungan? نعم. هذه الأسئلة أكثر من هنا. Katanya pertanyaan dari sebelah kiri kok lebih banyak dari yang sebelah kanan. Kemana aja? عندنا واحد هنا. وعليكم السلام ورحمة الله. وإياكم. Izin bertanya Syekh, seringkali saya kan di keluarga alhamdulillah sudah mengaji dan ibu termasuk orang yang awam dan beliau sering meminta fatwa kepada anak, sedangkan anak baru menuntut ilmu. Kadang anak ragu dalam memberikan nasihat juga Ustaz, takut ada salah kata dan keilmuan anak juga belum mumpuni. Sedangkan pertanyaan beliau tuh kadang urgen Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Mohon jazakallah. وإياكم. نعم. نعم. طالب العلم لا يفتي، طالب علم جديد أو طالب علم قديم لا يفتي. Seorang penuntut ilmu pemula, intinya seorang penuntut ilmu ya, jangan berani untuk berfatwa. أبدا. Jangan berani untuk berfatwa. ماذا نصنع؟ Bagaimana yang harus kita lakukan? تربط والدتك أو كذا مع عالم. Ya. Kita mengarahkan ibunda kita dengan seorang ulama. بن عثيمين، بن باز مثلا. Seperti Syekh Ibnu عالم Utsaimin, إمام مفتي. seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah contohnya. Intinya adalah seorang ulama yang memang benar-benar ahli dalam berfatwa. تبحث موقع بن عثيمين رحمه الله ممكن تجد فتاوى باللغة الأندلسية الحمد لله. Contohnya misalkan kita cari di situs website yang di situ merupakan buah karya atau fatwa-fatwa Syekh Ibnu Utsaimin yang mungkin yang sudah diterjemahkan, jika kita dapatkan alhamdulillah kita jelaskan. نعم. نعم. وإياكم. شكرا. شكرا يا شيخ. وإياكم. نعم. لو ما استفدنا اليوم إلا هذا نعمة. Kata beliau, kalau seandainya جزاك الله خيرا. kita tidak bisa mengambil faedah kecuali merubah diksi kita dari kata terima kasih dengan ucapan jazakallahu khairan, maka ini sudah sangat luar biasa. نعم. نعم. أيوه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Ini adalah sebuah kaidah umum bahwa tidak boleh seseorang taat kepada seorang makhluk jika mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. تقول يا والدي أنا أحبك. Ya, kita jelaskan baik-baik kepada orang tua kita, wahai ayahandaku, sungguh aku mencintaimu. ولا تحمل نفسك تغضب تمرض. Kita jangan baper, jangan bawa emosi ketika kita ngajak bicara orang tua kita, karena nanti kita khawatir sakit. لماذا تغضب نفسك؟ Ya, kenapa ya kita menjadikan diri kita sendiri emosi? صحتك أهم. Ya, misalkan kita jelaskan kepada ayah kita, sungguhnya kesehatanmu jauh lebih utama. احضر لك عصير الآن، اخرج احضر عصير وتعال. Contoh misalkan saya akan datangkan jus sekarang. خلاص لا تتكلم، اهدأ بس. Ya, intinya tenang, tidak perlu. أخاف عليك أنا بس. Ya, saya takut, saya mengkhawatirkan kesehatanmu wahai ayahku misalkan. الحمد لله اضحك. Ya, alhamdulillah, tertawa, senyum, ya.
صل على النبي صلى الله عليه وسلم. banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi اذكر wasallam, الله. berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. الحمد لله. Seperti itu cara kita menata lisan ketika kita ingin memberikan arahan kepada orang tua kita. نعم. نعم. وإياكم. أيوة. لا ما يرضى هو. هم لو صنعوا هذا بدون رضا هو ليس عليه إثم، لكن لو وافق يأخذ إثم. فهمت؟ لو قال أبا وهم صنعوا هم يأخذ الإثم، لكن هو ما يقرهم على هذا ويقول أنا لا أوافق. نعم. Kata beliau, ya. ويبحث مثلا عن واحد يعني يستطيع كبير في السن يؤثر فيهم. نعم. Kata beliau, jika seandainya kasusnya seperti yang tadi dijelaskan, maka tetap berusaha untuk memberikan nasihat. Ketika nasihat sudah diberikan, namun orang tua wanita tetap menolak, maka calon suami tidak akan jatuh dalam dosa. Yang berdosa adalah mereka. Ya, tetap menjalin hubungan pernikahan, lanjutkan prosesnya. Tapi kalau tidak, ya setidaknya misalkan melakukan cara yang lain. Kita coba cari orang yang kira-kira memiliki peran terhadap kedua orang tua calon istri yang kira-kira bisa menasihati mereka berdua. Ista'in billah alaihim. Maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terrealisasi sebagaimana yang kita inginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. 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 وإياكم. هو اسمه سيد هذا؟ Namanya Sayyid. أنت اسمك سيد؟ Nama antum Sayyid. ما شاء الله. خلاص يقول أبو عبد الرحمن أبو حسن وكذا أحسن. Misalkan namanya Sayyid, tapi tinggal merubah panggilannya, dirubah panggilannya misalkan dengan Abu Abdurrahman, dengan kunyah Abu Hasan misalkan. كنية. تمام؟ طيب. الثاني يقول أصدقائه الثناء المنهي عنه في ثناء هذا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. Ada pujian-pujian yang tidak mungkin ditujukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala semata. وذكرنا لكم هكذا خطأ. Ya, tadi kita sudah contohkan di antaranya seperti memberikan penghormatan dengan memberikan isyarat seperti itu keliru. Dan juga memberikan penghormatan dengan kita merundukkan badan kita yang merupakan kebiasaan sebagian masyarakat kita ini juga dilarang. لكن تقول يا صديقي يا أخي. Tapi ucapan ya penghormatan penghargaan dengan kita mengatakan wahai saudaraku, wahai sahabatku, مرحبا حياك الله أهلا وسهلا. Atau ucapan seperti marhaban hayakumullah ahlan wa sahlan, ya ucapan-ucapan kebaikan intinya. نعم ما في مانع. Ya tidak masalah. نعم نعم هذا آخر سؤال. Soal yang terakhir ya. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
sebab terjatuh dalam ghibah. توقع الناس في الغيبة الحسد الغل يعني ما يجد شيء يتكلم فيه. Ya, di antara sebab-sebab ya yang menyebabkan seseorang terjatuh dalam ghibah adalah sifat hasad, sifat dengki kepada saudara kita, dan tidak ada topik obrolan yang bermanfaat yang dia miliki. Ya, ini di antara sebab-sebab terjatuh dalam ghibah. Maka harus kita hindari. تسلط الشيطان عليك قل أعوذ بالله من الشيطان. Dan juga bisa jadi ini adalah bisikan dari setan, di mana setan mengelabui kita sebagai seorang muslim. Maka استغفر تكون في مجلس استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم. Maka kita minta berlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, dan juga kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam suatu kondisi, satu tempat, kita banyak istighfar kepada Allah. فكر أن تتكلم في كلام طيب. Dan juga caranya atau solusinya adalah kita berusaha untuk tidak memiliki pikiran kecuali pikiran yang baik. نعم. Positive thinking. دائما نفتقر إلى الله. Ya. Seorang muslim harus berusaha senantiasa merendahkan dirinya kepada Allah. اللهم عنا ولا تعن علينا. نعم. Ya Allah, tolonglah kami untuk melakukan kebaikan, dan janganlah tolong kami dalam melakukan keburukan. تكثر من الاستغفار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Perbanyak istighfar dan juga perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. لكن يا اخواننا نحن والله في خطر. Ya, kata beliau, demi Allah, wahai saudara-saudaraku, bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. شباب وشيوخ وصغار فتنة كبيرة. Ya, para pemuda, baik itu anak-anak dan juga orang tua, di sini ada sebuah fitnah yang sangat besar. اعتصم بالله. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk terjatuh dalam fitnah, kita meminta perlindungan kepada Allah. ندعو الله سبحانه وتعالى دائما سلاح المؤمن الدعاء. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah senjata setiap orang mukmin adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. تتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Kita harus berusaha semampu kita untuk mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. نستغل هذه وسائل عندكم المتطورة في طلب العلم في الدعوة إلى الله في سماع الدروس بدل أن نجلس في وسائل التواصل وضياع الوقت والنظر للمحرمات. Kita gunakan ya alat-alat komunikasi yang canggih di zaman kita saat ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan keilmuan kita, untuk sarana berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, daripada kita gunakan untuk menghabiskan waktu kita dengan melihat-lihat media sosial yang kurang bermanfaat. ممكن من اليوم نبدأ طلب العلم. Ya, maka kita harus bertekad dari sekarang untuk mulai serius dalam belajar. ممكن تدرس عندنا تعليم عن بعد معهد السنة باللغة الأندلسية. Ya. Di antara cara belajar bisa juga dengan membuka situs website beliau Ma'had As-Sunnah. Ya, belajar di situ, belajar online. Ya, beliau mempunyai kajian-kajian yang berkaitan dengan kitab-kitab yang penting. Di situ bisa berbahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia. هل ممكن أن تكتبوا لي؟ أنا لا أعرف الألفاظ المشكلة عند الأندلسيين. Ya. أنا أعرف عند غير أندونيسيين. فهل يمكن تكتبوا وترسلوا للأخ ولا الإخوة هذول المنظمين الدورة هذه، تكتبوا حتى ننظر فيها نستفيد وممكن نكتب وتكون فائدة للجميع. فهمت الشيخ؟ نعم. أي نعم. Beliau meminta kepada kita untuk menulis, mencatat kata-kata yang tersebar di tengah-tengah masyarakat yang mungkin kita lihat sedikit bermasalah. Kata-kata yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, yang kita lihat, kita perhatikan, ini agak sedikit bermasalah ya. Kita catat dalam kertas, kemudian serahkan kepada panitia, nanti panitia menyerahkan kepada syekh. Insya Allah akan sangat bermanfaat sekali, karena beliau akan meneliti, beliau akan mempelajari, yang akhirnya biidznillah manfaat tersebut akan tersebar untuk masyarakat yang lain, untuk kaum muslimin yang lain. أو تصنع جدول. Atau kita buat misalkan jadwal ya. أبا خبر. Ya, جزاك الله. terima kasih. terima kasih. جزاك الله خير. Ya, kita buat seperti apa ya, kotak ya, daftar gitu kan. Kita bikin 2 kotak. Ucapan baik jazakallah khairan daripada terima kasih. نعم هكذا تصنع لنا حتى نخرج بفائدة من هذا الدرس. Tujuannya adalah agar ketika kita keluar dari kajian ini kita mengambil faedah semuanya. نعم لا أسب. Ya, misalkan
saya tidak mau mencela, لا ألعن. tidak melaknat. إذا سمعت الغيبة أدعو. Ya, kalau kita mendengarkan gibah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. إذا أغتبت إنسان أستغفر وأدعو له. Ketika seseorang terjatuh dalam gibah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kebaikan untuk saudara kita. إذا كنت في مجلس فيه سب أو استهزاء بالدين إما أنكر أو أنصرف أخرج. Ya, kalau seandainya kita berada dalam satu perkumpulan yang di situ ada canda dan gurau berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala ditulis di sebelahnya, misalkan kita ingkari atau kita lari dari perkumpulan tersebut. لابد أن نجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عليه الصحابة. Kita harus bersatu di atas persatuan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di atas sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. لا نفترق. Ya, jangan berpecah belah, لا نختلط بالنساء. jangan bercampur baur dengan wanita yang bukan mahram. لا نرضى للنساء إلا ما نرضى لأخواتنا. Ya, jangan sampai kita rela sesuatu yang terjadi kepada kaum wanita kecuali sesuatu yang kita rela hal itu terjadi untuk saudari-saudari kita. الوسائل الشرعية التي نتخذها إذا لم نقدر على الزواج ذكرناها، وسائل 10 ممكن. Ya, tadi kita telah menjelaskan sarana-sarana ya yang atau solusi-solusi yang telah kita sebutkan bagi pemuda yang belum mampu untuk menjalin ikatan pernikahan. Tadi kurang lebih sekitar 10 solusi, ya 10 solusi yang disebutkan oleh beliau. هل ممكن تبقوا الآن تكتبوا وترسلوا لنا؟ Apakah mungkin teman-teman sekalian ya tetap berada di majelis ini untuk mencatat dan nanti catatannya diserahkan kepada panitia? ممكن. Mungkin atau tidak? Duduk. ممكن نعم لا. Jawabannya gampang, iya atau tidak. Duduk, اكتبوا أيضا. mencatat. تكتبوا حتى نستفيد ونحن نستفيد أيضا. Duduk untuk mencatat, nanti catatannya diserahkan kepada panitia dan kita semuanya akhirnya mengambil faedah insyaallah. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباع الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. Ya, akhir kata beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa baik yang beliau panjatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita keburukan dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita bimbingan untuk meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat dan doa-doa baik yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan semuanya untuk kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.